Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya yang sangat saya sayangi dan tentunya sangat saya rindukan? Semoga dalam keadaan seperti ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap bisa beraktivitas dengan tenang dan tentunya diberikan kelancaran dalam setiap menjalankan aktivitas. Sekian lama kita belajar di rumah, tentu kita sering mengamati ada beberapa benda di sekitar kita yang bisa kita lihat secara langsung. Tadi dari benda padat, itu ada batuan di situ. Kemudian ada yang dimaksud dengan benda cair. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan benda gas. Benda-benda yang ada di gambar ini tentunya sudah sering kali kita lihat. Tentunya bagi kalian juga yang suka wisata ke pantai untuk merilekskan pikiran agar pikiran kita senantiasa fresh dan segar. Macam-macam wujud benda inilah yang akan kita pelajari dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Jangan lupa kita awali pembelajaran kita pada season kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar belajar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari pada subtema 2 ini? Kita akan belajar tentang wujud benda seperti yang sudah Bu Guru tampilkan di depan tadi. Benda itu memiliki 3 wujud. Yang pertama ada benda padat, yang kedua ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Tentunya kalian sudah sangat familiar dengan ketiga macam wujud benda ini. Agar kita lebih memahami, mari kita simak contoh-contoh wujud benda dari padat, cair, dan gas di pembelajaran kita kali ini di sekitar kita. Contoh benda padat di sekitar kita. Apa saja sih benda padat itu? Silakan dilihat. Ada emas batangan, batu, kayu, kursi, pensil dan kertas serta sepeda. Tentunya benda-benda ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering menemuinya dalam kegiatan sehari-hari. Terutama pensil dan ballpoint yang menjadi alat kita untuk belajar. Selanjutnya, contoh benda cair di sekitar kita. Setelah kita mengetahui apa saja contoh benda padat, kita akan belajar apa sih contoh dari benda cair di sekitar kita. Silakan dilihat. Benda cair itu otomatis bentuknya cair. Bisa kita lihat di situ ada susu, air minum yang setiap hari kita butuhkan, parfum, madu, embun, dan yang terakhir adalah gambar dari es kelapa muda. Selanjutnya, kita bisa melihat apa saja contoh benda gas di sekitar kita. Silakan diperhatikan. Benda gas itu contohnya yang pertama adalah balon. Yang kedua bisa jadi semprotan serangga atau mungkin parfum. Ada juga gas, balon karakter. Yang ketiga adalah cerobong asap. Itu adalah contoh benda gas di sekitar kita. Setelah kita memahami apa saja benda, contoh-contoh dari benda padat, cair, dan gas di sekitar kita, silakan amati gambar tersebut. Di gambar itu, Dayu sedang membantu ibunya memasak di dapur. Anak cewek tentunya, anak perempuan tentunya suka kan membantu ibu di dapur. Anak laki-laki juga boleh kok, tidak harus anak cewek. Di dapur itu ada berbagai macam benda. Kalian harus menemukan benda padat yang mana, benda cair yang mana, benda gas yang mana. Coba ditemukan. Kalau kalian sudah bisa menemukan apa saja macam-macam benda yang ada di gambar itu, berarti kalian sudah bisa atau sudah memahami macam-macam dari wujud benda seperti yang sudah Bu Guru terangkan tadi. Setelah kalian memahami tentang wujud benda, kalian masih ingat
tentang tangga satuan di bawah ini. Yang paling atas ada km atau biasa kita sebut dengan kilometer, bawahnya ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Masih ingat aturan mainnya? Kalau naik itu dibagi dengan angka 10. Kalau turun satu tangga itu dikali 10. Jadi kesimpulannya seperti itu. 1 kilometer sama dengan 1000 meter sampai dengan yang terakhir. Tentu masih ingat, itu sudah kita bahas pada pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang tugas kalian yang akan Bu Guru terangkan di sini adalah perhatikan denah rumah Edo ke rumah nenek. Di situ ada gambar denah. Sudah? Kalau sudah, simak pembahasan dalam soal cerita yang ada dalam slide berikutnya. Jarak rumah Edo ke rumah neneknya adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? 5 km dijadikan meter, turun menjadi 5000 meter. 300-nya tetap. Jadi ketika dijadikan meter adalah 5000 meter ditambah 300 meter, hasilnya adalah 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Silakan dicoba nanti latihannya agar kalian lebih memahami soal-soal seperti ini. Anak-anak sudah ada yang tahu tentang alat ini apa tidak? Nah, ini seperti kompas tapi bukan kompas. Nah, kalau ada yang sudah pernah tahu, ini adalah alat yang disebut dengan altimeter. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Altimeter ini digunakan untuk apa sih biasanya? Altimeter ini digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat atau mengukur tinggi sebuah gunung. Tentunya kita tidak mungkin kan mengukur gunung dengan sentimeter atau meteran roll. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur tinggi gunung atau tinggi pesawat ketika terbang. Seperti contohnya, kalian bisa membedakan pesawat A dengan pesawat B, tingginya tinggi yang mana? Alat yang untuk mengukur ini adalah disebut dengan altimeter tersebut. Selanjutnya, kamu sudah pernah mengikuti gerakan angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Setelah kita mengukur ketinggian pesawat, kita bisa mengukur bagaimana angin itu bergerak. Ada yang bergerak dengan sepoi-sepoi, ada yang bergerak dengan kencang, ada yang bergerak berputar-putar atau dinamakan dengan gerakan puting beliung. Sekarang, mari kita memperhatikan atau mempraktikkan bersama-sama gerak angin seolah-olah kita bergerak seperti gerakan angin. Bagaimana prakteknya? Silakan dilihat. Yang pertama adalah gerakan angin sepoi-sepoi. Pertama kita berdiri. Langkah yang kedua adalah toleh ke kanan. Langkah kedua toleh ke kiri. Kita lakukan dengan pelan-pelan. Toleh ke kanan, toleh ke kiri, pelan-pelan. Sudah paham gerakan sepoi-sepoi? Ibaratkan seperti kita di bawah pohon dengan angin semilir, kita bergerak mengikuti gerakan angin sepoi-sepoi. Selanjutnya gerakan yang kedua adalah gerakan angin kencang. Kita sudah bisa membayangkan kalau kita ada angin kencang seperti apa gerakan kita? Sama. Pada prakteknya gerakannya sama seperti tadi, hanya saja lebih cepat. Jadi kalau tadi sepoi-sepoi, kita cuma gerak kanan kiri, kalau kencang agak cepat. Seperti ini ya. Selanjutnya ada yang terakhir adalah gerakan angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang berputar-putar dengan kencang hingga bisa menerbangkan apa saja yang dilewatinya. Demikian pula dengan gerakan ini. Pada gerakan ini kalian bisa mempraktikkan adalah gerakan berputar. Kanan, kiri, langsung. Ya. Itu tadi adalah gerakan 3, mulai dari angin sepoi-sepoi, gerakan angin kencang, dilanjutkan dengan gerakan angin puting beliung. Kalian bisa mempraktekkan 3 gerakan ini dalam sebuah tarian. Silahkan mempraktekkan dengan alunan atau musik yang sesuai dengan
kesukaan kalian. Seperti ini contohnya. Kalian bisa mempraktekkan dengan tangan di bawah, tangan di belakang, tangan di bawah, semuanya bisa. Tergantung kalian nanti bisa menikmati setiap gerakannya seperti itu. Sudah paham tentang gerakan angin sepoi-sepoi, angin kencang, dan angin puting beliung dalam gerakan tadi kan? Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang wujud benda yang ada 3 macam. Tadi benda padat, cair, dan gas. Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri benda. Apa sih sebenarnya ciri-ciri benda itu? Ciri benda itu memiliki massa dan volume. Sudah pernah mendengar istilah ini? Benda itu memiliki massa dan volume. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Itu adalah pengertian dari massa, bukan massa orang banyak, itu beda lagi. Massa umumnya diukur dalam satuan gram atau kilogram, bisa diukur menggunakan timbangan seperti itu, timbangan digital atau timbangan neraca yang seperti dalam contoh gambar. Tentunya kita sudah pernah melihat atau mungkin ibu kalian pernah menggunakan seperti itu, timbangan seperti itu. Itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur massa. Berarti massa itu bisa dikatakan juga berat. Nah, tapi pada umumnya orang menggunakan berat bukan massa. Sekarang kalau volume itu apa sih? Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda dikatakan dengan volume. Volume itu contohnya seperti ini. Ada 2 tempat ikan. Yang satu besar, yang satu kecil. Berarti otomatis volume benda A dengan B, volume akuarium A dengan akuarium B itu lebih besar mana? Otomatis kita bisa melihat volume A lebih besar dari volume B. Itu namanya volume. Sudah paham? Bisa membedakannya berarti ya? Tadi kita sudah bisa mempelajari tentang berat. Nah, sekarang coba lihat di gambar. Ada 2 anak yang sedang bermain bola. Ini tentunya hobi bagi sebagian siswa yang laki-laki, tapi perempuan juga boleh hobi main bola, tidak apa-apa. Di gambar ini ada anak yang mempraktekkan kegiatan melempar bola. Kalian sudah pernah mempraktekkan kegiatan melempar bola pada pembelajaran sebelumnya. Silakan diperhatikan cara memegang bola, cara melemparkan bola. Nah, selanjutnya setelah kita bisa melempar bola, kita belajar memantulkan bola. Kalian bisa bersama teman mempraktekkan gerakan ini. Memantulkan ke lantai, kemudian selanjutnya memantulkan bersama dengan teman. Setelah kita bisa belajar memantulkan bola ke lantai dan memantulkan bola kepada teman sebagai latihan pertama, selanjutnya kalian bisa mempraktekkan dalam sebuah olahraga favorit, yaitu sepak bola yang sudah sering kalian lakukan atau mungkin kalian sudah hobi bermain sepak bola. Namun yang perlu kalian ingat, ketika dalam permainan sepak bola ada teman kalian yang terjatuh, ada teman kalian yang terluka, ingat, jangan ditertawakan tapi ditolong. Menolong teman dalam permainan itu termasuk sifat yang terpuji. Jadi ketika ada teman jatuh, jangan ditertawakan ya, tapi kalian harus bekerja sama untuk membantu dia untuk bisa bangkit kembali, diobati lukanya agar dia bisa bermain bersama-sama kalian kembali. Nah, dari yang sudah Bu Guru sampaikan, kita bisa menyimpulkan. Yang pertama apa tadi? Kita sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda ada 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Kalian sudah bisa menemukan contohnya di lingkungan sekitar. Mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda gas. Selanjutnya kita juga bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sesuai dengan gerakan angin di dalam tarian. Ada gerakan sepoi-sepoi, gerakan kencang, juga gerakan berputar. Yang kedua, kita juga bisa belajar menghitung jarak benda menggunakan satuan waktu, ada kilometer sampai dengan milimeter.
dihafalkan, dan dipraktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, kita juga mengenal tentang ciri benda. Benda itu memiliki massa dan volume. Massa sama dengan berat kalau volume adalah ukuran tempat suatu benda. Selain itu, kita juga belajar tentang bagaimana bermain bola yang benar, memantulkan ke lantai, dan juga memantulkan kepada teman. Terakhir, ketika kita bermain sepak bola dan ada teman yang terluka atau terjatuh, jangan segan-segan memberikan pertolongan, karena itu termasuk perbuatan yang terpuji dan kamu termasuk anak yang baik. Baiklah, sekian pembahasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendapat keberkahan dan ridho dari Allah SWT. Jangan lupa anak-anakku, selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga kebersamaan dengan keluarga, selalu dijaga belajarnya di rumah, jangan lupa ibadah, jangan lupa sholat, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.